Om Swastiastu, Om. May all be saved by grace of God. Om Anubadrah Kertau Yantu Iswadaha Om. May positive thoughts and energy come from all directions. Om Satchitananda Om. May we always be righteous, mindful and happy. Om Lokah Samasta Sukhino Bhavantu Om. May universe, time, space and all its contents be well. Fasting, or in Indonesia is called puasa. Fasting is willingness to abstain from food and drink in certain period of time. Puasa merupakan niat tidak makan dan minum atau mengendalikan diri terhadap makanan dan minuman dalam satu periode tertentu. In Bali, fasting is related with a teaching called Tapa Brata. Tapa means self-restraint and Brata means discipline. Jadi di Bali, puasa ini merupakan bagian dari satu ajaran yang disebut dengan Tapa Brata. Tapa berarti pengendalian diri, Brata bermakna disiplin. Fasting is actually part of Tapa Brata. There are many forms of Tapa Brata. One of them is fasting. Jadi, puasa merupakan bagian dari Tapa Brata. Dan sesungguhnya ada berbagai jenis Tapa Brata. Salah satunya yang kita bahas sekarang adalah puasa, yang hubungannya dengan tidak makan dan minum dalam satu periode tertentu. Fasting is the beginning and the fact we have to do Tapa Brata, self-restraint, from time to time, not only within a period of time. Jadi, puasa merupakan salah satu bagian dari Tapa Brata, dan sesungguhnya Tapa Brata atau pengendalian diri dan disiplin ini seharusnya dilakukan setiap saat dalam kehidupan kita. Self-restraint is intended to refrain ourselves from our 6 enemies that we have already discussed in another video, in my previous video. The 6 enemies are lust, anger, cupidity, and then anxiety or attachment, arrogance,
and jealousy. Jadi tujuan dari tapa brata adalah untuk mengendalikan diri kita terhadap yang kita sudah sebut atau jelaskan di video saya sebelumnya, Satripu, yaitu ada kama, hawa nafsu, ada kroda, kemarahan, lalu ada mada, kesombongan, ada moha, keterikatan, attachment, dan ada iri dengki, matsarya. Fasting is very important for our spiritual growth. If we can abstain ourselves from food and drink, step by step, we will also be able to restrain ourselves from the 6 enemies within us that I have aforementioned. Jadi, dengan berpuasa, mengendalikan diri terhadap makan dan minum, pada akhirnya pelan-pelan kita juga setiap saat bisa mengendalikan diri kita terhadap 6 musuh yang saya sebutkan tadi yang ada di dalam diri kita. When we are able to conquer those 6 enemies living in our own mind, we can create a harmonious living. Jadi ketika kita bisa mengendalikan ke-6 musuh yang ada di dalam diri kita, di dalam pikiran kita tersebut, maka sudah pasti kita akan bisa menciptakan kehidupan yang harmonis. Every self-restraint is very healthy for the growth of spirituality. Jadi setiap pengendalian diri sesungguhnya sangat baik bagi perkembangan spiritualitas kita. In addition to that, fasting is also beneficial for our physical body. It can reduce the risk of heart attack, cancer, and then inflammation, and many more in accordance with the research. Jadi, di samping untuk perkembangan spiritual kita, puasa juga bisa mengurangi risiko tubuh kita dari kanker, inflamasi, kemudian dia juga bisa membantu menurunkan berat badan bagi yang sedikit lebih berat badannya, dan berbagai penyakit lain juga bisa dihindari dengan puasa. In a quote of
Rigveda, it says, those who can't do tapabrata or self-restraint, they cannot understand God and Himself. Dalam kutipan Rigveda ada disebutkan bahwa mereka yang tidak dapat melakukan tapabrata atau pengendalian diri tidak akan dapat memahami Tuhan dan dirinya sendiri. Sehat, bahagia, panjang umur dan sejahtera buat kita semua. Om Santi, 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 Om. May all be always peaceful by grace of God.